行くぞ。Onde mande, rancak bana. Sanak-sanak, sedulur, kisanak yang rancak bana. Semoga sanak semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Ceplok. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya sanak. Film ini mengandung spoiler. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, silahkan nonton film fullnya ya sanak. Kali ini awak akan menceritakan alur cerita dari film High and Low The Movie 3 Final Mission yang dirilis pada tahun 2018. Film ini adalah lanjutan cerita terakhir dari trilogi High and Low yang pernah kita bahas sebelumnya. Film ini bercerita tentang geng SWORD yang bertekad untuk menghancurkan organisasi Kuryu Group dan membongkar segala bentuk kejahatannya. Oke, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya ya sanak. Di awal cerita ditampakkan ketua geng Sano Rengokai, Cobra, dan beserta keempat geng SWORD lainnya yang sedang berhadapan dengan salah seorang pimpinan Kuryu Group. Orang ini mengancam akan menghancurkan semua geng SWORD dan mengatakan kepada Cobra akan memperlihatkan pertarungan besar kepadanya. Scene berlanjut dengan anggota dari Kuryu Group yang sedang melakukan pembunuhan seorang menteri. Mereka membuat seolah-olah kejadian ini merupakan bunuh diri. Selanjutnya ditampakkan sniper yang juga merupakan orang suruhan dari salah satu pimpinan Kuryu Group yang sedang bersiap untuk menembak Kohaku dan Tsukumo dari geng Mugen, serta Masaki Amamiya dan Hiroto Amamiya yang dikenal dengan nama Amamiya Brothers. Dia membidik dada kiri Hiroto dan menembaknya. Saat bersamaan terdengar teriakan dari Masaki, abangnya Hiroto. Selanjutnya diperlihatkan pasukan Kuryu Group lainnya yang sedang menyerang markas geng Daruma Ika dan menghancurkan anak buahnya. Seorang pimpinan Kuryu Group lainnya juga datang ke markas geng White Rascals di sebuah klub untuk menyuruh pemilik klub itu menutup tempatnya. Kita kembali ke scene saat Hiroto tertembak. Ternyata saat hampir tertembak, Hiroto diselamatkan oleh Saigo yang merupakan seorang anggota kepolisian. Dia terkena tembakan sniper tadi di bahunya. Sniper tadi terus menembak namun tidak dapat mengenai Kohaku dan kawan-kawan, karena keberadaan para sniper ini sudah mereka ketahui. Kohaku dan kawan-kawan berhasil kabur dengan arahan dari Saigo. Saigo ini sebelumnya adalah seorang polisi yang juga bekerja pada Kuryu Group. Adegan selanjutnya diperlihatkan anggota Sano Rengokai yang bernama Dan, juga beberapa orang temannya pergi menghadap Cobra. Dia mengatakan karena ulah Cobra yang menentang Kuryu Group, mereka jadi diserang, dan dia juga mengatakan kepada Cobra bahwa kita tidak akan bisa mengalahkan Kuryu Group. Akhirnya Dan serta beberapa temannya menyatakan mundur dari Sano Rengokai. Selanjutnya Cobra mencoba untuk mendatangi salah satu pimpinan Kuryu Group di saat malam hari. Namun usahanya ini gagal dan dia pun ditangkap oleh pasukan Kuryu Group. Scene berpindah ke markas geng Mighty Warriors di mana diperlihatkan beberapa anggotanya yang sedang berkumpul. Di sana ada Ice, Jesse, dan yang lainnya. Geng Mighty Warriors ini adalah sebuah geng yang berdiri hanya untuk mendapatkan uang. Dan pada saat ini pun mereka bekerja untuk Kuryu Group. Di sana mereka sedang membahas bahwa Jesse telah mengetahui kalau Saigo adalah pengkhianat di dalam Kuryu Group. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Saigo, Kohaku, Tsukumo, dan Amamiya Brothers sedang membahas apa sebenarnya rencana busuk dari Kuryu Group. Ternyata mereka berencana membangun kasino di daerah kekuasaan SWORD untuk menghilangkan semua bukti kejahatan mereka di masa yang lampau. Kuryu Group ingin meledakkan semua daerah SWORD agar semua bukti itu musnah, dan sebelumnya telah didahului oleh ledakan di daerah geng Root Boys. Saigo ingin Kohaku dan kawan-kawan untuk mencari seorang yang bernama Baba Hajime, karena orang inilah yang mempunyai semua bukti-bukti kejahatan Kuryu Group. Namun ternyata tak lama kemudian, ternyata pasukan Kuryu Group telah mengetahui posisi mereka, dan terjadilah pertempuran yang sengit.
Adegan selanjutnya diperlihatkan salah seorang pimpinan Kuryu Group yang tadi mendatangi klub White Rascals, sekarang mendatangi daerah geng Rude Boys. Dia menyuruh untuk memindahkan secara paksa semua penduduk di situ karena tempat ini akan segera diledakkan. Sementara itu di lain tempat, Kohaku dan Tsukumo pergi menyelidiki apakah perkataan yang diucapkan oleh Saigo itu benar adanya, sebelum mereka berbuat lebih jauh. Sementara itu, Amamiya Brothers pergi mencari orang yang bernama Baba Hajime di daerah Little Asia, namun tidak menemukannya. Yang ada malah mereka dihadang oleh pasukan Kuryu Group di sana. Scene berlanjut ke sebuah ruangan, di mana di situ terlihat Cobra, sang ketua geng Sanoh Rengokai yang lagi ditahan dan disiksa oleh pasukan Kuryu. Ia didatangi oleh salah satu pimpinan Kuryu Group yang menawarkan kepada Cobra untuk bergabung dengan mereka. Meski sudah dalam keadaan yang sangat lemah, tetap saja Cobra menolak untuk bergabung dengan Kuryu Group. Dan karena hal itu, pimpinan tersebut menyuruh anak buahnya untuk kembali melanjutkan menyiksa Cobra. Di saat yang sama, kita diperlihatkan dengan adegan hancurnya daerah-daerah geng Sword oleh pasukan Kuryu. Diawali dengan hancurnya daerah Sanoh Rengokai, Oya Koukou, White Rascals, dan Daruma Ika. Masing-masing ketua geng itu seakan tak percaya sampai separah ini akibatnya bagi mereka jika melawan Kuryu Group. Tak lama setelah itu, Kohaku dan Tsukumo datang untuk menyelamatkan Cobra, dan Cobra berkata kepada Kohaku kalau pasukan Kuryu akan datang untuk menculik Smoky, ketua geng Rude Boys. Selanjutnya kita dibawa ke markasnya geng Rude Boys, di mana di situ terlihat ketua geng Rude Boys Smoky yang sudah berada dalam keadaan sakit-sakitan sedang menyuruh teman-temannya untuk segera meninggalkan daerah Mumeigai atau daerah kekuasaan Rude Boys. Saat itu juga pasukan Kuryu telah sampai di tempat itu dan langsung mulai menghancurkan daerah Rude Boys dan menyuruh anak buahnya untuk mencari Smoky. Disitulah akhirnya Smoky menyuruh semua anggotanya yang ada di situ, termasuk orang terdekatnya yaitu Takeshi, untuk meninggalkan daerah tersebut dan menjaga semua orang. Pada saat itulah Smoky diserang oleh pasukan Kuryu. Dan akhirnya di saat Amamiya Brothers, Cobra, Kohaku, dan Tsukumo datang ke tempat itu, semuanya sudah terlambat dan Smoky sudah tewas. Scene beralih ke acara pemakaman Smoky, di mana di situ ada Cobra, Kohaku, Tsukumo, Amamiya Brothers, Takeshi, serta beberapa sisa anggota Rude Boys. Di tempat lain, Kohaku meyakinkan Cobra kalau mereka bisa mengekspos semua bukti, mereka pasti bisa mengalahkan Kuryu Group. Dan di saat itulah, semua teman-temannya dari geng lain mulai berdatangan satu persatu. Dimulai dari Sanoh Rengokai, White Rascals, Oya Koukou, Rude Boys, dan Daruma Ika. Kohaku mengatakan kepada mereka semua, untuk mengalahkan Kuryu, mereka membutuhkan paling tidak dua buah bukti. Yang pertama adalah kesaksian dari petugas yang bertanggung jawab, yaitu Baba Hajime. Mereka harus bisa mencari dan mendapatkan di mana posisi Baba Hajime berada. Dan yang kedua adalah korban dari polisi tersebut. Smoky adalah korban dari polisi tersebut, namun ia telah dibunuh oleh Kuryu Group. Akhirnya, Lala mengatakan bahwa ada satu orang lagi korban lainnya, yaitu seorang anak kecil yang bernama Eri. Namun sebelumnya, Eri telah lebih dulu diculik oleh pasukan Kuryu. Dan sekarang mereka harus menyelamatkannya karena Eri adalah salah satu bukti yang mereka butuhkan untuk menjatuhkan Kuryu Group. Dan akhirnya, Kohaku menugaskan Sanoh Rengokai dan Tsukumo untuk menyelamatkan Eri. Sementara Kohaku, Rude Boys, dan Amamiya Brothers akan pergi untuk mencari petugas tersebut. Saat itu, Hyuga, ketua geng Daruma Ika, bertanya kepada Kohaku, "Lalu apa yang kau ingin kami lakukan?" Lalu Kohaku menjawab, "Singkirkan semua yang menghalangi." Setelah semua selesai dengan pembagian tugas masing-masing, Kohaku berkata bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Mari kita mulai. Kita lompat lagi ceritanya sana. Adegan selanjutnya diperlihatkan sebuah upacara ledakan besar yang akan segera berlangsung untuk rencana pembukaan kasino. Acara itu langsung dihadiri oleh seorang menteri yang juga suruhan dari Kuryu Group yang akan meresmikannya secara langsung.
Sedangkan di tempat lain diperlihatkan korban-korban yang sedang ditahan oleh pasukan Kuryu Group. Dan terlihat Cobra beserta temannya sedang bersiap untuk menjalankan rencananya menyelamatkan Eri yang merupakan salah satu korban dari polusi. Di tempat lain juga terlihat Kohaku dan temannya yang telah sampai di tempat Baba Hajime ditahan. Entah bagaimana, pasukan Kuryu mengetahui kalau Eri adalah salah satu korban polusi dan Baba Hajime adalah petugas yang bertanggung jawab pada saat itu. Sesaat anak buah Kuryu telah bersiap untuk membunuh Baba Hajime dengan pedangnya, disitulah Kohaku dan kawan-kawan menerobos masuk dan langsung bertempur dengan pasukan Kuryu. Di saat kondisi tengah kacau balau di medan pertempuran, Baba Hajime mencoba untuk kabur melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh Takeshi dan kawan-kawan. Saat itulah Masaki Amamiya bertanya kepada Baba Hajime di mana dia menyimpan semua bukti kejahatan Kuryu Group. Dia mengatakan bahwa semua bukti disimpan di sebuah bekas laboratorium di bawah daerah Mumegai. Dan sebelum mereka pergi, datanglah seorang anggota Kuryu Group yang cukup kuat yaitu Genji dan sudah sering berhadapan dengan mereka. Dan Masaki Amamiya berkata kepada Kohaku, "Kami akan berhadapan dengan orang ini. Kalian pergilah ke tempat kejadian." Sementara itu di tempat Cobra berada, mereka tidak berhasil menemukan Eri di situ. Ternyata Lala berkata bahwa Eri telah kabur sendiri menuju pemakaman Rocky, dan mereka pun langsung bergegas ke sana. Kita kembali sejenak ke tempat acara peledakan yang akan segera dimulai. Di sana sang menteri telah mulai membuka acara dan memberikan pidatonya tentang kasino yang akan segera dibuka. Di saat Cobra sampai di Mumegai, ternyata tempat itu sudah dipenuhi oleh anak buahnya Kuryu. Dan pada saat itu, datanglah truk Oyakokou yang langsung menerobos kerumunan anak buah Kuryu tersebut untuk membukakan jalan bagi Cobra dan yang lain. Mulailah anggota Root Boys menyebar dan mencari di mana letak laboratorium bawah tanah tersebut. Dalam pencariannya, mereka mengalami kesulitan karena selalu dihadang oleh pasukan Kuryu. Dan pada saat yang sama diperlihatkan Eri yang sudah berada di kuburan Smoky dan Cobra yang sedang mencarinya. Scene berganti ke pertarungan antara Amamiya Brothers melawan petarung kuat Kuryu, yaitu Genji. Awalnya mereka kesulitan melawan orang itu karena dia ahli dalam menggunakan pedang samurai. Sampai akhirnya Masaki dan Hiroto memakai rantai dan berhasil mengalahkan Genji. Adegan berganti ke acara peledakan. Di sana sang menteri sudah mulai bersiap-siap untuk memasukkan kunci untuk mengaktifkan tombol peledak. Sementara anggota Root Boys masih sibuk mencari di mana letak barang bukti tersebut sambil tetap bertarung dengan pasukan Kuryu. Akhirnya setelah pencarian yang cukup sulit, mereka berhasil menemukan barang bukti itu sementara waktu untuk peledakan telah dimulai. Dan gedung itu akan meledak dalam 30 detik. Sementara itu, Sukomo dan kawan-kawan yang berhasil menemukan alat transmisi bom, mencoba untuk melakukan pemotongan kabel agar bom tidak jadi meledak. Namun saat mereka baru saja akan memotong kabelnya, tombol ditekan dan bom pertama langsung meledak di Mumegai.
Saat akan keluar dari lab itu, Takeshi terhimpit oleh reruntuhan gedung. Dia terjebak dan tidak bisa keluar. Akhirnya dia pun menyuruh teman-temannya untuk cepat-cepat pergi. Di tempat acara, orang-orang sedang bergembira melihat berhasilnya ledakan yang pertama dan tengah bersiap-siap untuk melakukan ledakan yang kedua. Bukti yang telah didapat oleh Root Boys tadi langsung diserahkan kepada Amamiya Brothers untuk segera dibawa pergi. Di tengah perjalanannya, Amamiya Brothers terhenti karena telah ada Kohaku, Cobra, dan geng Daruma Ika yang menantinya. Sementara itu, di depan mereka berbaris pasukan Kuryu untuk menghalangi jalan. Di sanalah Hyuga mengambil alih dan berkata bahwa ia akan membukakan jalan untuk mereka semua. Tak lama setelah itu, terdengarlah bunyi ledakan petasan kembang api yang sangat banyak. Melihat itu, Kohaku, Cobra, dan Amamiya Brothers langsung bergerak menuju ke tempat upacara peledakan dan langsung mencoba untuk menerobos masuk meskipun dihadang-hadang oleh pasukan Kuryu. Di dalam upacara tersebut terdapat sangat banyak wartawan dari berbagai media yang ikut menyaksikan keributan yang sedang terjadi sambil merekamnya. Mereka terlihat sangat ingin mendengar apa kejahatan yang sebenarnya yang sedang ditutupi oleh Kuryu Group selama ini. Di saat yang sama, Saigo bersama pasukan polisi lainnya juga datang ke tempat tersebut dan menyuruh semua orang memberikan jalan untuk Baba Hajime karena ia akan membongkar kejahatan Kuryu Group. Lalu berjalanlah Baba Hajime ke tengah panggung dengan membawa barang bukti yang ada sambil disaksikan oleh semua wartawan. Di tengah panggung, ia memperlihatkan semua bukti-bukti yang selama ini ditutupi kepada wartawan. Di sana juga muncul Eri yang mengatakan bahwa tubuhnya dan banyak orang lainnya adalah bukti dari pencemaran polusi yang dilakukan oleh Kuryu Group dan ditutup-tutupi selama ini. Di scene lain juga diperlihatkan Cobra yang sedang menghambat beberapa orang pimpinan dari Kuryu Group dan mengatakan kepada mereka bahwa Kuryu telah kalah. Akhirnya sang menteri dan beberapa orang Kuryu Group yang ada di situ diamankan oleh anggota Saigo dan diperlihatkan semua media yang memburu berita para pimpinan Kuryu Group. Selanjutnya kita dibawa ke tempat Takeshi yang kembali diselamatkan oleh temannya dari reruntuhan gedung dan geng Sword yang telah memenangkan pertempurannya dengan pasukan Kuryu. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini sana, kita akan dapat mewujudkan hal yang kedengarannya tidak mungkin asalkan kita mau benar-benar memperjuangkannya dengan bersungguh-sungguh. Bantu-bantu like, share, dan subscribe ya sana. Onde mande, rancak bana.